satu hari menuju Unifil. Guru Chen Fan sedang menjelaskan dan memberitahu Unifil XM sudah dekat belajar keras selama bertahun-tahun hanya untuk momen saat ini. Bagi mengikuti ujian asli pulanglah malam ini dan pastikan semua peralatan lengkap. Kalian sudah siap. Dan bagi kalian yang mengikuti ujian martial arts, sebaiknya siapkan switch combat dan senjata kalian. Aku akan menegaskan hal ini untuk terakhir kalinya. Ujian martial arts membawa risiko kematian. Aku tidak akan merekomendasikannya kepada siapapun dengan kekuatan awakan di bawah rantai. Dan MC kita bernama Su Jiming yang telah bertransmigrasi. Su Jiming berkata, apa dia sedang membicarakanku? Dan kita dijelaskan di dunia ini disebut bintang biru, dan tingkat teknologinya kira-kira sama dengan kehidupan Su Jiming yang sebelumnya. Tapi ada juga bis yang menyeramkan dan haus darah, dan ada juga sang awakan yang memiliki kemampuan yang dapat melawan bis ini. Setiap orang membangkitkan suatu kemampuan pada usia 16 tahun, dan jenis kemampuannya sangat beragam. Kualitas kemampuan ini juga bervariasi menurut sistem rank bintang biru. Kemampuan dibagi menjadi 9 rank. Sebagian besar orang hanya dapat membangkitkan kemampuan antara rank F dan rank D, dan kemampuanku adalah rank E. Kekuatannya hampir sama dengan tongkat setrum. Dan seseorang mendekat MC kita yang bernama Wang Tian dan berkata, Su Jiming, setelah semua yang dikatakan Guru Chen, kau masih tidak berencana untuk mengikuti ujian seni bela diri, bukan? Kau hanya samparang, kau hanya akan mempermalukan sekolah jika kau pergi. Kenapa kau tidak memilih asli peran saja? Kau bisa bekerja di perusahaan keluargaku dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Dan seorang perempuan yang bernama Lin Qingluan berkata kepada Wang Tian, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dan Wang Tian berbalik meninggalkan mereka berdua dan berkata, Lin Guan, aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang benar-benar terbaik selama di Unifil XM. Sedangkan untuk si tampan Su Jiming, dia hanya akan mati di tempat ujian. Lin Qingluan berkata kepada Su Jiming, jangan dengarkan dia. Setiap orang mempunyai nilainya masing-masing. Milih asli dan menjalani hidup di kota itu juga bagus, kan? MC berkata dalam hati, di negara Dacia tempat aku tinggal, pendidikan melihat kertas pendaftaran Unifil XM tinggi-tinggi dibagi menjadi 2 jalur, asli dan martial arts. Mereka yang memiliki kemampuan tingkat rendah atau mereka yang kurang percaya diri dalam bertempur dapat memilih jalur seni liberal yang menguji pengetahuan dan menjadi manusia biasa. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalur martial arts, mereka harus memasuki lokasi yang ditentukan selama Unifil XM dan melawan bis sampai mati. Hanya setelah lulus mereka dapat memasuki universitas awakan. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah akademi dan para instrukturnya,
ujian. Marty ras dengan tingkat kematian yang tinggi. Aku tidak dapat menghindari badge yang bisa menyerang kapan saja. Orang tuaku di dunia ini meninggal dalam bencana bis. Aku tidak ingin menjadi tidak berdaya seperti saat itu. Aku harus menghadapi hal seperti itu. Dan berkata aku masih memilih Martial Arts. Di sore hari kita dilihatkan tempat rumah ada Jinming yang sedang latihan keras menggunakan tombak sampai memunculkan listriknya. MC berkata sangat melelahkan dan aku membaringkan badannya di lantai latihan. Aku tidak bisa berlatih lagi sejak kemampuanku awaken. Aku memilih tombak sebagai senjataku. Setelah 2 tahun berlatih, kemampuanku masih di level beginner. Namun teknik bertarung tombakku yang menghabiskan 300 learning break sedikit mengatasinya, membuatku sedikit lebih kuat dari pada rata-rata awakan rank E, tapi angka kematian siswa di bawah rank D dalam ujian martial arts semakin tinggi setiap tahunnya. Jika aku ingin memasuki universitas awakan, aku harus mempertaruhkan semuanya. Dan MC kita berkata terkejut dengan suara sistem pengaktifan sistem berhasil klaim paket pemula. MC membangunkan badannya untuk melihat dengan jelas dan berkata, mungkinkah ini sistem curang transmigrator? Apa yang ada di dalam paket? Sistem berbunyi, paket newbie berisi kemampuan rank S 200 poin ability. Dan Jinming berkata dalam hatinya, kemampuan rank S bahkan di negara besar seperti Asia hanya satu yang muncul setiap 3 atau 4 tahun. Saat satu muncul, mereka diperebutkan oleh universitas awakan, memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan dikembangkan menjadi kultivator tingkat atas. Dan Jinming berkata pada dirinya sendiri, seorang rank E yang tidak berguna sepertiku, sebenarnya aku memiliki kesempatan untuk menentang takdirku. Dan Jinming sambil tersenyum untuk mengeklaim hadiahnya di sistem. Dan sistem berbunyi, berhasil mengklaim paket pemula 200 poin ability telah ditambahkan ke akun Anda. Kemampuan rank S Firmament Divine Light mulai didistribusikan. Proses 10%, 20%, 30%. Dilihatkan Jinming menahan gelombang listrik di badannya sampai di sekitarnya terkena dampaknya dan menghancurkan
siaga tinggi dan bawahannya berkata Roger. Dan di atas awan ada sosok naga petir yang buas yang siap meluncur ke bawah gedung, dan petir naga itu masuk ke dalam tubuh Jinming yang sedang menahannya. Sistem berbunyi 80%, 90%, 99%, 100%. Transformasi kemampuan selesai. Jinming berucap, jadi ini kemampuan rang S Violet Firmament Divine Lightning. Levelnya benar-benar beda dari tongkat setrum lamaku. Satu ledakan saja sudah cukup menghancurkan, membuat seorang hancur berkeping-keping, tapi ini menyebabkan keributan yang terlalu besar untuk aku mengendalikannya sedikit sekarang. Jika tidak, lebih dari sekadar ruangan pelatihan ini akan hancur. Haruskah aku pergi keluar untuk mengujinya? Oh benar, paket pemula juga memberiku 200 poin atribut. Untuk apa ini? Jinming kebingungan. Sistem berbunyi. Poin ability dapat diperoleh dengan membunuh bis. Mengkonsumsi poin kemampuan dapat meningkatkan level dan skill Anda. Anda dapat melihat total poin ability Anda dan opsi peningkatan di panel sistem. Jinming berucap, aku suka sistem chat yang sederhana dan langsung seperti ini. Buka panel sistem. Sistem berbunyi, buka panel. Jinming sambil menyentuh sistem dan berucap, besok adalah Univille Exam. Aku harus menggunakan 200 poin ability ini yang paling penting dan meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak mungkin. Kata sistem, gunakan poin. Kekuatan super pada dasarnya berasal dari fisik dan jiwa. Perkuat dulu dua atribut dasar ini. Apa ini rasanya? Energi, peredaran darah, dan cara berpikir jadi lebih lancar setelah atribut dasar meningkatkan. Baik, pada saat memakai combat skill atau mengendalikan super power, kamu akan mendapat peningkatan yang sesuai. Kedua atribut inti meningkat 20 poin. Itu berarti satu super power poin setara dengan 0, vitality atau 0,2 air spirit. Dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, masuk ke universitas super power sudah pasti biasa. Aku hanya tidak tahu aku berada di peringkat berapa dari lebih dari 700 peserta provinsi Jiangnan. Bagaimana kalau dibandingkan dengan para jenius yang sejak kecil sudah dilatih oleh guru terkenal? Jinming mau latihan tombak lagi. Tiba ada pemadam kebakaran yang menobrak pintunya dan berkata, kami terima telepon dari layanan darurat, katanya ada kebakaran. Jinming berucap, seharusnya itu cuma gelombang energi saat aku melatih superpower. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dan seorang pemadam kebakaran menghela nafas dan berkata, oh begitu Yeha. Kalau begitu, keadaan sudah aman? Ayo kita berkemas. Dan Jinming tersenyum dan melambaikan tangan, dan pemadam berkata ke temannya, seorang siswa lagi melatih superpower sampai timbul gelombang besar begini. Anak muda sekarang benar menakutkan. Dan dilihatkan mobil pemadam di jalan untuk pulang dan para warga bergosip, dan kita keluar langsung ditanyakan warga di situ dan berkata Jinming tadi tidak apa-apa dengan kebakarannya. Jinming berucap, tidak masalah paman, yang sudah kubereskan, cuma latihan sedikit. Paman itu berkata, baguslah kalau begitu, mau pergi ke hal bela diri. Semangat juga kamu, besok sudah ujian masuk kampus.
Tapi masih latihan tidak kayak anakku yang malas. Dan kita dijelaskan bagi para awaken yang berambisi menjadi pengguna superpower setuhnya melihat tubuh dan pikiran adalah hal yang penting, makanya muncullah gym bela diri yang menyediakan fasilitas latihan dan juga pelatihan, tapi tidak semua rumah punya ruang latihan sendiri di negara Ya Agung. Gym bela diri paling terkenal adalah Thunder Martial Arts Hall dan Fierce Bear Martial Arts Hall. Di antara keanggotaan 100.000 tuan per tahun lebih cocok untuk siswa dari keluarga kaya, sedangkan Thunder Martial Arts Hall terbuka gratis untuk siswa SMA. Dan kita dilihatkan seorang wanita cantik yang dikenal sepupu Su Jingming dan bergumam, itu bukankah Tangki? Dan Jingming berkata, kaki kamu juga latihan di Thunder Martial Arts Hall. Tangki berucap, aku cuma sama teman. Jingming berkata, oke, kaki kalian nikmati saja. Aku mau masuk ruang latihan. Tangki bicara dalam hatinya, aneh kayaknya dia kelihatannya berbeda dari sebelumnya. Xiaoya bertanya Kiki, siapa itu? Cakep juga. Tangki berkata, itu sepupuku Su Jingming sama kayak kita. Dia siswa kelas 3 yang akan ujian militer besok. Teman cowoknya berkata kepada Xiaoya itu, kamu penasaran gitu mau cari calon pacar nih? Xiaoya berucap, kenapa tidak, kalau lihat dari wajahnya tidak terlalu buruk, dia bisa jadi pacar yang pas buat dibanggain. Tangki mendorong untuk lanjut jalan, kamu bakal kecewa sepupuku superpower kelas E. Xiaoya kaget, kehilangan harapan superpower kelas E, sayang banget. NPC cowok nih bicara superpower kelas E tapi mau ikut ujian bela diri YH, setidaknya dia berani. Tangki berucap, berani aja tidak cukup, risikonya terlalu besar, kalau aku mending tidak usah ikut. Xiaoya menggandeng tangan Tangki, udah deh jangan bahas ini lagi, kita kan mau jalan-jalan di Thunder Martial Arts. Dan mereka berjalan sambil bicara, iya juga aku kan selama 3 tahun selalu latihan di Fierce Bear. Belum pernah kesini sebelum ujian, sedikit santai itu bagus buat badan dan pikiran. Sin dilihatkan Jingming sedang mau latihan dan bicara, tombaknya rasanya lebih ringan. Tidak, ini bukan tombaknya, tapi karena fisikku jadi lebih kuat, tapi ujian nasional besok tidak ada waktu buat cari senjata yang lebih cocok, coba kulihat dulu kekuatan maksimumku tanpa bantuan superpower. Dan Jingming bersiap menggunakan kuda-kudanya dan mulai serangan. Dan kita dijelaskan seluruh ruang latihan terbuat dari primary memory metal dan akan kembali ke bentuk semula selama masih dalam batas serangan yang bisa ditampung. Jingming berucap, kekuatan fisik murniku hampir 2 kali lipat. Awakener biasa punya batas fisik tertinggi cuma 100 kalori, selanjutnya coba Purpleski Divine Thunder. Jingming menggunakan skillsnya dan bicara sesuai dugaan superpower kelas S. Benar-benar hebat, serangan superpower cuma 100 kalori, padahal aku belum mencapai level pertama. Tapi sudah biasa ngeluarin serangan yang sebanding dengan superpower level pertama menengah ini, belum batasku kekuatan fisik. Superpower dan combat skills yang saling melengkapi adalah jurus pamungkasku. Jingming menggunakan serangan pamungkasnya dan serangannya tepat target dan menghancurkan. Dan guncangannya sampai ke aula utama, semua orang mengira ada gempa dan di lantai Tangki dan teman-teman di lantai yang sama. NPC cowok berkata, fluktuasi energinya kuat sekali, ini udah di level pengguna superpower. Xiaoya bicara, bukankah lantai ini khusus siswa SMA? Orang-orang jenius dari Jiangqing yang sudah di level pengguna superpower itu, latihannya di Fierce Bear Martial Arts Hall. Jangan-jangan salah satu dari mereka sedang latihan di sini? Atau ada siswa SMA yang baru menjadi pengguna superpower? Tangki berkata, ayo kita cek. Fluktuasi energinya berasal dari arah sini dan Jingming keluar dari tempat latihannya dan Tangki bicara ke Jingming, mau pulang? Jingming berucap, aku mau pulang buat persiapan lagi. Tangki berkata, oke kalau begitu semoga sukses buat ujian besok, tapi jangan lupa juga untuk jaga diri. Cowok berkata, jangan khawatirin dia, fluktuasi energinya dari sini dan semua orang Tangki dan temannya udah kumpul ke tempat Jingming yang digunakan sebelumnya dan semua orang bertanya ini tempatnya tidak salah lagi dan semua orang membuka pintunya, semua terkejut apa-apaan tempatnya.